Terkadang perjalanan yang panjang sangat melelahkan menuju tujuan yang tak terlihat jelas. Namun dengan setiap langkah yang diambil membuat kita semakin dekat dengan keindahan yang diharapkan. Syahdan, dalam keindahan semua telah terlupakan. Hanya keindahan yang tetap diingat. Perjalanan yang melelahkan berakhir dengan indah, menjadi kenangan yang tak terlupakan. Pagi ini saya bangun subuh sekali, bahkan sebelum azan subuh. Padahal mata rasanya masih berat sekali. Tapi saya ingat bahwa hari ini saya dan beberapa saudara sepupu istri akan melakukan perjalanan touring. Ya, hari ini saya akan touring ke Pangandaran melalui jalur selatan. Jalur yang terkenal dengan keindahan alamnya, baik gunung maupun keindahan pantainya. Tepat jam 5 pagi, saya bergegas dari kediaman saya menuju titik kumpul yang berada di Soreang. Mengingat hari ini adalah hari kedua lebaran, jadi jalanan agak sedikit lengang. Tapi nanti dulu, bukan berarti jalanan yang akan kita tempuh nanti bakalan sepi ya. Karena daerah itu adalah merupakan jalur wisatawan yang pasti akan banyak dikunjungi oleh wisatawan pada libur lebaran kali ini. Setelah lebih kurang 1 jam perjalanan, saya pun tiba di titik kumpul yang sudah ditentukan. Karena rumah saya yang paling jauh, saya rasa saya datang paling terakhir. Alih-alih datang paling terakhir, ternyata di titik kumpul belum ada satupun saudara saya yang terlihat. Hah? Walah, saya tiba lebih dulu dari mereka. Pada kemana ya?
Lama sekali rasanya saya menunggu, hingga akhirnya satu pesan masuk di WA grup. Ternyata saudara saya sudah di depan. Mereka salah titik. Aduh. Ya sudah, akhirnya saya lanjut lagi menuju lokasi mereka. Setelah mengisi BBM dan bertemu dengan adik saya yang baru saja tiba setelah sarapan bubur. Tak lama, akhirnya kami pun semua bertemu. Tanpa babi bu dan was-was, kami pun langsung memulai perjalanan touring kali ini. Let's go! Itu pom bensin Indomaret. Kita di sini. Pagi itu, Ciwidey diselimuti kabut tipis dan udara pagi yang menggigit kulit. Suasana masih lengang, tapi masih lumayan ramai. Hanya suara alam dan deru pelan mesin motor yang mulai merusak keheningan. Bukan hanya kendaraan yang kami siapkan, tapi juga hati dan jiwa untuk menyambut apapun yang akan datang. Setiap touring selalu membawa rasa yang berbeda, dan pagi ini kami tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang cepat sampai, tapi tentang menikmati setiap detiknya. Sekira pukul 10 pagi, kami tiba di daerah Purut, sebuah tempat beristirahat yang pas untuk mengisi perut. Hah? Bukannya masih kepagian? Tidak apa-apa kan kepagian juga, karena perjalanan kita masih sangat panjang. Masih banyak tenaga yang akan kita keluarkan nanti. Jadi lebih baik beristirahat saja dulu. Nggak ada salahnya kan berhenti dulu sebentar sambil menikmati ayam goreng kampung, nasi putih panas, sambal dadak, dan juga beberapa lalapan lainnya. Nikmat sekali rasanya. Ditambah, kita juga bisa sambil menikmati pemandangan alam yang luar biasa dari sudut kaca. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Setelah selesai beristirahat dan mengisi perut, kami pun mulai melanjutkan perjalanan lagi. Tak disangka, setelah makan, dunia kembali cerah ceria.
Ternyata benar kata pepatah, logika tanpa logistik sama dengan anarkis. Kami pun tiba di Pamengpeek Garut tatkala matahari sudah mulai meninggi, bahkan telah melintas di atas kepala dan akan segera kembali ke peraduannya. Oh iya teman-teman, jalur Naringgul dan Cidaun kali ini saya lewati, karena di video sebelumnya saya sudah pernah melewati jalur ini. Bagi kalian yang penasaran, bisa kalian lihat di video perjalanan saya sebelumnya ya. Linknya sudah saya simpan di deskripsi. Kembali ke perjalanan kita kali ini. Kita lanjutkan perjalanan kita dari daerah Pamengpeek Garut menuju ke Pangandaran. Let's go. Roda motor kembali membawa kami menyusuri sisi liar dari Garut Selatan. Di kanan kami, samudera membentang luas dan tak terbatas. Di kiri, perbukitan dan ladang-ladang yang digarisi oleh bayang-bayang awan. Jalur ini tak ramai, tapi justru di sepinya jalan, kami menemukan irama kami sendiri. Pantai demi pantai terlewati. Sayang Helang, Santolo, Cijeruk, Karangpapak, masing-masing memiliki cerita yang tak terucap. Kadang kami terdiam, mendengarkan suara ombak, merasakan waktu berjalan pelan, dan menyadari bahwa hidup pun bisa sesederhana ini. Hingga akhirnya kami memasuki daerah Sancang. Sancang sepertinya tidak asing di telinga saya. Menurut cerita,
Daerah ini dikenal dalam kisah Prabu Siliwangi, raja legendaris kerajaan Pajajaran. Konon, beliau menghilang atau moksa di hutan Sancang. Dan wilayah ini dianggap sakral oleh sebagian masyarakat Sunda. Banyak yang percaya hutan ini dijaga dan memiliki aura gaib, sehingga pengunjung biasanya menjaga sikap dan berbicara sopan saat melewati jalurnya. Memasuki jalur Sancang seperti masuk ke cerita yang tak semua orang pernah dengar. Pepohonan tinggi membentuk lorong alami seolah menutup langit, menyaring cahaya jadi bias lembut. Udara berubah, dingin, lembab, dan penuh aroma tanah basah. Jalur ini bukan sekedar jalan, tapi batas antara dunia nyata dan alam yang masih murni. Sancang menyambut kami bukan dengan keramaian, tapi dengan sunyi yang hidup. Sancang juga bukan sekedar hutan atau garis pantai yang tersembunyi. Ia adalah penjaga, tempat di mana mitos dan nyata berjalan berdampingan. Orang-orang bilang ini wilayah sakral, dan kami pun melaju dengan takzim, bukan takut, tapi hormat. Sore mulai rebah ketika kami masuk ke wilayah Cipatujah. Langit menguning keperakan, dan roda motor kami menggulung jalanan berliku yang dipenuhi pemudik dan pelancong. Libur lebaran menjadikan jalur ini bukan hanya jalur lintas, tapi nadi, penuh dengan tawa, letih, dan cerita yang belum sempat diceritakan. Mesin berdengung halus di bawah sadel, dan helm kami memantulkan cahaya matahari terakhir. Kami tidak berbicara banyak, hanya sesekali memberi isyarat tangan, karena di atas motor
Suara hati lebih nyaring dari percakapan. Angin pun berasa mulai asin, tanda bahwa laut sudah dekat. Dan benar saja, dari balik semak dan perbukitan, tiba-tiba hamparan biru itu muncul. Pantai Sindangkerta. Kami tak berhenti, hanya melambat. Dari atas motor, kami melihat laut menyapu karang-karang pipih yang mencuat dari kejauhan. Konon, saat surut, dasar laut di sini terbuka seperti taman purba. Tapi hari itu, laut tampak tenang, seperti mengintip balik kepada kami yang lewat dengan terburu-buru. Pantai Cikembang kami lewati begitu saja. Tak ada pelang besar, hanya suara ombak yang menghantam keras, menyusup lewat celah-celah pohon. Tempat ini tampak liar, belum tersentuh banyak tangan. Tapi justru itu daya magisnya. Ia seperti puisi yang belum ditulis, hanya dirasakan lewat aroma garam dan debur yang menusuk dada. Jalan kembali menyempit. Motor kami saling menjaga jarak. Satu di depan, satu di belakang, dan begitu seterusnya. Seperti bayangan yang saling menguntit. Langit mulai meredup. Warna-warna hangat memudar perlahan. Dan kami masih melaju. Roda motor terus berputar. Arah tetap ke timur. Tidak ada yang terburu-buru di sini, tapi juga tak ada yang ingin berlama-lama, karena kami tahu senja di jalur ini tidak menunggu siapapun. Kami melewati Cikembang saat bayangan mulai memanjang, lalu terus ke Madasari dengan langkah gas yang tetap stabil, melewati Legok Jawa saat suara jangkrik mulai mengisi jeda antara deru. Tak banyak kanta di antara kami, hanya anggukan kecil setiap kali pantai tertinggal di belakang. Ada rasa ingin berhenti, tentu. Tapi entah kenapa, hari itu rasanya bukan untuk singgah. Kami bukan pengembara yang mencari tujuan. Kami hanya ingin terus bergerak, mengikuti cahaya yang makin tipis di cakrawala. Angin mulai dingin, lampu-lampu motor menyala satu persatu. Perjalanan kini menjadi lebih hening, karena malam mulai turun, dan semua perlahan tenggelam dalam siluet. Tak ada yang bilang ini perlombaan, tapi kami semua tahu, ada garis akhir yang tak terlihat, dan kami ingin tiba di sana sebelum rasa ragu mengejar. Hingga akhirnya, Pangandaran. Kami masuk kota ini dalam gelap. Lampu jalan menyambut seperti cahaya rumah, dan aroma laut kembali terasa. Kali ini dari sisi yang lain. Kami tidak bersorak, tidak ada pelukan kemenangan. Yang ada hanya tarikan napas panjang dan rasa lega yang diam-diam mengisi dada. Hari itu selesai, dan semua pantai yang hanya jadi saksi bisu. Tak ada yang kami klaim, ada yang kami kuasai. Kami hanya lewat, tapi setiap lintasan itu menempel dalam ingatan, seperti bekas pasir dalam sepatu. Kadang, yang paling membekas bukan tempat yang disinggahi, tapi yang dilewati dengan penuh kesadaran. Bukan tentang berhenti dan duduk, tapi tentang melaju dan tahu kemana hati mengarah.
Dan begitulah sore itu berubah menjadi malam. Roda berhenti, tapi cerita terus mengalir. Sampai jumpa di lintasan berikutnya. Masih panjang garis di lintasan selatan ini, dan kami masih ingin melaluinya, meski tetap tak selalu harus singgah.